Kali ini kita akan coba membedah sesuatu yang sering kita rasakan, tapi mungkin jarang kita bicarakan secara terbuka, yaitu soal keraguan spiritual dan dari mana sebenarnya sumbernya. Coba bayangkan, di dalam keheningan batin kita masing-masing, seringkali ada suara yang muncul. Bukan suara dari luar ya, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, suara ini unik. Dia nggak berteriak, nggak memaksa, bahkan nggak mengancam sama sekali. Justru sebaliknya, ia terdengar halus, rasanya masuk akal, dan ini yang paling berbahaya, kadang-kadang malah terdengar sangat rohani. Perhatikan deh, suara itu nggak pernah bilang belak-belakan, ayo tinggalkan Tuhan. Enggak, ia datangnya sebagai sebuah bisikan, sebuah pertanyaan yang kelihatannya halus, seolah-olah nggak berbahaya sama sekali. Oke, mari kita bedah bagian pertama ini, bisikan yang halus. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat polanya sejak awal sejarah manusia, keraguan itu nggak pernah dimulai dari pemberontakan yang terang-terangan. Awalnya selalu sebuah pertanyaan yang kelihatannya polos. Pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi racun teologis pertama. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi targetnya itu langsung ke fondasi. Kenapa? Ya karena saat firman Tuhan mulai kita ragukan, ketaatan itu bakal runtuh dengan sendirinya. Ini ibarat retakan pertama di sebuah bangunan sebelum akhirnya roboh. Lalu sebenarnya keraguan ini apa sih? Banyak dari kita mungkin mikir, ini cuma soal emosi, atau mungkin trauma masa lalu, atau ya karena kita gagal paham soal doktrin. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita bakal sadar, ini bukan sekedar masalah psikologis, ini adalah sebuah arena peperangan rohani. Alkitab sendiri menggambarkannya persis seperti itu, sebuah arena peperangan rohani. Maksudnya gimana? Ini adalah medan tempur di pikiran kita. Disinilah iblis bekerja, menanamkan narasi-narasi baru, logika-logika yang kelihatannya benar padahal palsu, dan bahkan teologi yang setengah benar. Tujuannya? Supaya dosa jadi terdengar rasional. Musuh kita ini ya, mungkin nggak kreatif-kreatif amat, tapi dia sangat konsisten. Coba perhatikan, dari Taman Eden, lalu ke Padang Gurun waktu mencobai Kristus, sampai hari ini, polanya itu-itu saja, nggak pernah berubah. Nah, mari kita bedah 3 pola serangan utamanya. Pola pertama, ini yang paling dasar, meragukan firman Allah. Serangan pertamanya itu selalu menargetkan fondasi kita, yaitu otoritas dan kebenaran dari firman itu sendiri. Iblis tahu betul kalau firmannya sudah goyah, iman kita pasti akan ikut goyah. Contoh paling jelasnya, ya di Taman Eden. Iblis kan gak maksa Hawa, dia cuma menanamkan benih keraguan lewat satu pertanyaan simpel. Tentulah Allah berfirman, cuma satu pertanyaan, tapi cukup untuk menggoyahkan keyakinan. Oke, pola yang kedua. Serangannya sekarang lebih personal, yaitu meragukan identitas kita. Jadi fokusnya bergeser nih. Dari yang tadinya apa yang Tuhan katakan, sekarang jadi siapa kamu sebenarnya dalam hubunganmu dengan Tuhan. Coba kita lihat gimana iblis mencoba Yesus di Padang Gurun. Kondisinya setelah 40 hari puasa di titik paling lemah secara manusiawi. Dan serangannya dimulai dengan kalimat, jika engkau anak Allah, dia nggak menyangkal kuasa Yesus loh, tapi dia mempertanyakan identitasnya. Kalau di zaman kita sekarang, bisikan itu bunyinya mungkin kayak gini. Kalau kamu beneran anak Tuhan, kok hidupmu masih begini-begini aja? Atau, kenapa doamu kayaknya nggak dijawab? Nah ini serangan yang langsung menusuk ke keyakinan kita sebagai anak-anak Allah. Lanjut ke pola serangan yang ketiga, dan ini yang paling licik. Meragukan kebaikan Tuhan itu sendiri. Targetnya adalah untuk meracuni cara kita memandang karakter dan motif Allah. Membuat seolah-olah kasihnya itu bersyarat. Kita lihat ini dalam kisah Ayub kan, tuduhannya dilontarkan langsung di hadapan Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Intinya, iblis mau menanamkan ide bahwa Tuhan itu cuma layak disembah kalau dia memberkati kita. Iman direduksi jadi sekedar transaksi. Oke, setelah tahu polanya, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita merespons bisikan-bisikan ini? Nah, Yesus memberikan kita teladan yang sempurna. Coba perhatikan baik-baik. Setiap kali iblis datang dengan godaannya, Yesus nggak pernah berdebat pakai perasaan atau pikirannya sendiri. Jawabannya selalu sama, selalu tegas dan penuh otoritas. Ada tertulis, bukan aku merasa, bukan juga menurut logikaku, tapi firman Allah berkata, ini adalah titik balik dalam peperangan rohani. Waktu digoda mengubah batu jadi roti karena lapar,
Dia jawab pakai firman. Waktu ditawari semua kerajaan dunia, dia jawab pakai firman. Dan waktu dicobai untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, dia jawab lagi pakai firman. Setiap serangan dipatahkan dengan senjata yang sama. Ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar perisai buat bertahan loh, tapi ia adalah pedang roh. Sebuah senjata aktif yang kita pakai untuk menyerang balik setiap kebohongan yang coba ditanamkan di pikiran kita. Terus gimana dengan zaman sekarang? Bagaimana bisikan ini menyamar di era modern? Seringkali dia nggak datang dalam bentuk dosa yang jelas-jelas salah. Justru dia terbungkus rapi dalam ide-ide yang kedengarannya bijak, bahkan progresif. Misalnya dia bersembunyi di balik relativisme kebenaran, ide bahwa semua jalan sama benarnya, yang tujuannya mengaburkan keunikan Kristus. Dia juga muncul dalam spiritualitas yang cuma ngejar pengalaman emosi, tapi nggak punya dasar firman. Dia menawarkan iman yang enak-enak aja, tanpa salib, tanpa penderitaan, dan mempromosikan teologi tanpa pertobatan, yang intinya meniadakan konsep dosa. Jadi, kalau kita lihat, pilihannya jadi sangat jelas kan? Di satu sisi, ada suara iblis. Datangnya sebagai bisikan yang halus. Sifatnya selalu meragukan, menuduh, dan memutarbalikkan fakta. Di sisi lain, ada suara Allah. Datangnya sebagai firman yang kokoh. Sifatnya selalu meneguhkan, menyatakan kebenaran, dan meluruskan jalan kita. Begini, punya keraguan itu nggak selalu berarti iman kita mati. Tapi, iman kita bisa mati kalau kita terus-terusan mendengarkan bisikan yang salah. Jadi masalahnya bukan apakah kita punya pertanyaan atau tidak, semua orang punya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah kepada siapa kita membawa pertanyaan-pertanyaan itu, karena pada akhirnya suara mana yang kita pilih untuk didengarkan akan menentukan siapa yang kita taati.